Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So, di update hari ini, atau lebih tepatnya di update kali ini, sangat menakjubkan teman-teman ya. Jadi tadi kita baru aja update video seputar Shiba Inu. Jadi analisisnya baru di-share. Kayaknya berselang 5-10 menitan kemudian, itu marketnya di-dump ya. Saya lihat banyak sekali yang komen. Ya intinya komennya, wah pas banget timingnya ya, kita ngobrol nggak lama di dump ya. But in the end memang pada saat update tersebut saya buat ya, kita belum memperhatikan adanya konfirmasi untuk buy on Shiba Inu ya. Jadi memang kalau kita lihat sendiri sebetulnya pada saat saya update itu tuh baru indikasi awal dan kita expect adanya konfirmasi tambahan, yaitu dia harus breakout dari previous resistance-nya, itu baru jadi lebih baik ya. Personally tadi saya ada ngambil ya kayak half portion, tadinya sudah berencana untuk menunggu sampai adanya konfirmasi tambahan, tapi kemudian saat lihat wah ini kayaknya tempting banget nih, akhirnya saya putuskan untuk ngambil terlebih dahulu setengah risk ya, lebih kurangnya kayak around ya pokoknya saya risikoin sekitar $50. Tiba-tiba di dump ya, wow, signifikan sekali. Untung stop loss sudah di set, jadi all is well ya teman-teman, gak ada masalah. Dan sekarang malah kita jadi ngelihat view-nya itu malah jadi cocok buat short setup sebetulnya Shiba Inu. Jadi mungkin nanti di akhir dari video ini kita akan langsung kasih gambaran terbarunya, jadi teman-teman bisa langsung lihat ya gimana reaction kita saat ngelihat progres pergerakan daripada analisis kita sebelumnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang kita sebaiknya lakukan dan kira-kira seperti apa manuver yang bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan itu bisa nyantol ke teman-teman sekalian. Oke, so di update sekarang kita fokus dulu ke Bitcoin-nya, teman-teman. Sebenarnya Bitcoin-nya tuh nggak jauh-jauh banget, turunnya tuh biasa aja ya, nggak terlalu berlebihan yang kayak gimana. Cuma memang hari ini kita udah sempat antisipasi ya possibility tersebut. Saya sempat sampaikan di teman-teman advance group pada sekitaran jam berapa nih? 12 tadi ya, 12 sekitaran jam 12-an. Kita mention kalau progresnya di sini tuh sebenarnya kelihatan baru aja breakdown dari ascending triangle ya. Sebenarnya yang menjadi concern utama saya lebih awal lagi ya dibandingkan dengan kondisi tersebut adalah ketika kita melihat rejection yang terjadi pada siang hari ini ya. Jadi bukan siang hari ini sih, sebenarnya kemarin gitu ya. Ketika kita melihat wah ini ada rejection yang amat sangat impulsif, dan dari sana developmentnya itu mengarah ke ascending triangle ya. Before ini terus terang teman-teman, saya ngelihat ada possibility lah, kita bisa ngelihat wah ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif option yang kita lihat gitu ya, dan sebenarnya belum benar-benar terinvalidasi ya. Setup tersebut masih ada dan sesaat lagi akan kita bahas seputar setup tersebut. Tapi yang saya pengen review lagi ke teman-teman adalah bagaimana di si ascending triangle ini ketika dia breakdown. Tadi saya sempat sampaikan ya, di sini informasi yang saya sampaikan sebentar teman-teman, mungkin sambil saya tunjukin aja kali ya biar lebih enak juga teman-teman bisa lihat lebih detail. Oh kebetulan nih langsung ya. Nah teman-teman sekalian, jadi ini update sebelumnya yesterday 351, kita ngelihat di sini ada probabilitas, sudah kita bahas juga possibility of our current situation, karena kan kita punya level of Fibonacci retracement nih kayak 0618, 071 itu belum di break. Jadi secara tidak langsung sebenarnya masih ada possibility kita bisa ngelihat yang namanya higher low terbentuk di sini. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sekitar tadi saya sempat update lagi, market still consolidating di dalam range area yang sama. Tadi saya lihat harga sempat breakdown nih dari sebuah mini konsolidasi, dan kondisi ini menyebabkan posisi ALTS juga ikut tertekan. Ini saya update sebelum dump ya. Kondisi Bitcoin belum breakdown sepenuhnya lah ya dari Fibo 0618, tapi pressure yang diberikan memerlukan kita untuk antisipasi atas kemungkinan breakdown dari range ini dan menginvalidasi setup yang kita bahas tadi siang ya. Jadi ini resikonya adalah menginvalidasi setup untuk market kembali bullish ya. Apa yang terjadi pada pergerakan saat ini nih teman-teman. Nah ketika kita update itu posisinya belum turun ya. Sesaat setelah update ya sekitar 2 jaman, tiba-tiba kita ngelihat tekanan jualnya jadi agresif, dan inilah yang sebenarnya dikhawatirkan atau yang saya antisipasi sekitar update yang sebelum ini gitu ya. Dan ketika kita update seperti ini sebenarnya saya ada beberapa position loh ongoing long ya, tapi setelah melihat progress tersebut ya, saya katakan di sini
Ethereum sepanjang hari dan lain sebagainya, tapi kemudian saya berubah pikiran ya. Berubah pikirannya reasonnya adalah karena breakdownnya Bitcoin tadi. Saya ngerasa bahwa oke, kita ngelihat market sudah mulai ada resiko, gelagatnya tuh udah mulai nggak bener gitu ya. Kita ngelihat ada potensi market tuh bisa mengalami rejection. So saya decide untuk full position, saya close ya dalam keadaan minus around $40 ya, which is sebenarnya not really big problem karena so far ini masih dalam resiko yang terukur buat saya ya. Overall transaksi yang saya masuk di Ethereum ini sebenarnya risknya diatur di angka 1%, jadi sekitar $100 lebih kurangnya, dan saya manage untuk cut loss dalam keadaan separuhnya, which is buat saya itu malah lebih baik. Ibaratnya tadinya kita udah siap resiko rugi $100, tapi akhirnya malah jadi ruginya tuh sekitar cuma $40 ya. Kita bisa ngekip $60 lagi untuk peluru berikutnya ya. Nggak cuma di Ethereum, ada beberapa transaksi yang saya execute, salah satunya adalah Solana pun sama ya. Saya decide full close deket banget sama break even ya, sebenarnya kayak small losses ya, tapi total ya minus $30 juga sama charge fee dan lain sebagainya. But everything ini saya decide before dump yang terjadi tadi sekitar jam 2-an lebih kurangnya. Jadi memang sangat unik ya, tapi kondisi tersebut untungnya ya teman-teman masih bisa kita antisipasi dengan baik. Sebenarnya sampai dengan tadi waktu kita update video seputar Shiba Inu aja ya, saya ngelihat probabilitas kita tuh masih cukup oke lah untuk kita ngelihat market tuh bisa bergerak cenderung bullish. Tapi permasalahannya adalah balik lagi Bitcoinnya yang tidak mendukung ya, dan ternyata ya akhirnya kita dapat jawaban atas semua itu. Terlihat di sini altcoins akhirnya rata-rata rontok ya, gara-gara Bitcoin dominance-nya nanjaknya nggak kira-kira. Ini yang pertama, dan seluruh total market cap di luar Bitcoin dan Ethereum itu posisinya lagi turun dan breakdown di bawah ya. Kalau kita lihat di sini nih, sebenarnya kan kalau teman-teman lihat ini kan ekspektasi kita nih untuk melihat market masuk ke dalam alt seasons ya. Dan sekitar beberapa hari lalu kita sempat ngerasain lah ya, altcoins itu bergerak cukup bebas. Tapi akhirnya ya sebatas sementara aja teman-teman. Akhirnya market kembali tertekan ya. Kita ngelihat harganya kembali masuk bergerak di bawah trendline. Dan kalau kita hilangkan trend line-nya pun sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwa penguatan ini terjadi sifatnya sementara gitu ya. Kalau Anda gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari atas ke bawah, Anda bisa dapatkan level 61,8%, lebih kurangnya menjadi area potensi untuk lower high kita. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, apa yang perlu kita antisipasi? Berarti teman-teman, kalau memang ini adalah lower high-nya kita, ya, berarti dalam waktu dekat kita bisa expect terjadinya breakdown kembali atas previous supportnya, dan kondisi tersebut bisa membawa crypto total market cap kembali turun sampai sejauh-jauhnya di level lebih kurang $329 billion ya, karena kita bisa ngelihat di sini bahwa antisipasinya adalah berupa lower low ya yang sedang coba untuk dibentuk, dan kita mungkin bisa tambahin ya minus 0,27, dan ini berarti bisa saja sampai di kisaran lowest price-nya di sini ya, itu lebih kurang teman-teman sekalian. Dengan apa yang terjadi, ini berarti tekanan terhadap altcoins masih bisa berlanjut dan kita bisa antisipasi serta mencari peluang untuk melakukan short setup ya. Jadi yang kita eksekusi adalah setup yang terlihat cukup ideal untuk melakukan short, dan tentunya Shiba Inu adalah salah satunya. Nanti akan coba kita review ya teman-teman sekalian setelah kita bahas secara detail untuk Bitcoin-nya. Jadi berbicara Bitcoin time frame daily, lagi-lagi saya katakan teman-teman, sebenarnya turunnya Bitcoin tuh nggak parah. Yang parah tuh karena naik Bitcoin dominance-nya. Ya, dalam beberapa hari terakhir kita ngelihat ada gelagat yang aneh, Bitcoin dominance ada gap gitu. Dan setelah kita lihat lagi di time frame daily, saya pikir Bitcoin as long dia bisa bertahan di atas area $29.000 pun sebenarnya kita masih bisa katakan ada probabilitas untuk dia bisa rebound kembali dan testing ke level $30.000. Kalau misalkan closing time frame daily melewati $30.000, maksud saya $29.000, di situ baru resiko kita meningkat. Seperti yang kita bahas agak di saya lupa di video Bitcoin yang mana ya, kayaknya video Bitcoin sebelumnya teman-teman, dimana kita mengantisipasi ada probabilitas Bitcoin bisa turun sampai ke level 28.000 dan 27.500. Sebabnya adalah kita punya area fair value gap di sini yang sangat luas ya, dan saya rasa area tersebut akan ke-fill dalam waktu dekat kalau misalkan progres Bitcoin-nya itu benar-benar menunjukkan progres yang sangat impulsif dalam proses penurunannya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari time frame hourly-nya,
Ya, ini yang kita lihat sementara teman-teman. Kita bahkan masih punya ascending channel yang tampaknya masih berpotensi untuk menahan Bitcoin untuk tidak turun lebih jauh ya. Paling tidak itu bisa jadi satu pegangan kita untuk sementara waktu ini. Plus, trendline yang terbentuk sebelumnya ketika dia berhasil di breakout pun, trendline itu juga sama, fungsinya masih sebagai support level untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Dan kalau teman-teman aware, sebenarnya pada level Fibonacci 71 di sini sebelumnya merupakan area resistance. Ya, sebelum breakout Bitcoin terjadi dengan kondisi yang impulsif seperti ini ya. Jadi proses kita sejauh ini adalah koreksi sampai ke level tersebut dan juga retest terhadap area resistance sebelumnya ini. Ya, makanya saya katakan di sini kita belum benar-benar totally bearish, tapi secara pergerakan pada time frame yang kecil seperti 1 jam 30 menit semuanya sudah terkonfirmasi. Terutama ketika dia breakdown terhadap si ascending triangle tadi yang saya mention, dan selama harga masih bergerak di bawah anchored VWAP yang saya marking di sini, maka kita masih punya high probabilitas untuk si Bitcoin turun lebih jauh lagi ya. Akan tetapi ini yang saya pengen take note sama teman-teman. Yang tadi saya sempat bahas di advance group, dimana kalau saya ngelihat dari bigger pictures-nya adalah what if this is the broadening wedge pattern ya, atau broadening bottom pattern dengan possibility untuk kita create higher low itu ada pada kisaran area yang saat ini kita sedang testing ya. Bitcoin hari ini juga turun nggak? Mungkin tidak dengan dukungan dari S&P 500 maupun Nasdaq ya. Kita bisa lihat di sini mereka juga sama-sama tertekan. Jadi apa yang terjadi pada Bitcoin itu juga terjadi pada market lainnya. Dan salah satu reasonnya adalah dollar index yang kecenderungan menguat. Disebabkan oleh news yang tadi sekitar jam 7:30 ya dirilis, yaitu seputar retail sales. Ini retail salesnya kalau kita lihat angkanya tuh sebenarnya kecenderungan naik. Jadi positif buat dolar. Resikonya adalah dikhawatirkan ya, mungkin the Fed di sini memperkirakan bahwa kenaikan retail sales ini bisa meningkatkan demand yang akhirnya bisa mempengaruhi inflasi lagi ya, lagi-lagi inflasi yang akan dipertaruhkan pada rilis data berikutnya, dan hal tersebut bisa menyebabkan market berpikir bahwa wah kayaknya The Fed bakal naikin suku bunga lagi nih, satu kali lagi, seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh si Jerome Powell. Jadi ada kisi-kisinya. Ya, itu setidaknya resiko yang kita hadapi saat ini. That's why mungkin dari data tersebut bisa jadi trigger juga untuk market akhirnya make a move. Ya, di sisi lain di crypto newsnya sendiri, tadi kita dapat informasi ini dari salah satu member kita di Advance Group juga. Dia mengatakan informasinya adalah Binance itu akan men-shutdown crypto payment service amid refocus on core product. Jadi kalau kita lihat di sini, ini salah satu aja ya program daripada si Binance yang biasanya dipakai untuk melakukan transaksi secara langsung, tapi kelihatannya mereka tidak akan meneruskannya lagi. Dan akhirnya sepertinya mereka akan lebih fokus kepada mungkin untuk produk-produk utamanya atau unggulannya mereka seperti staking, launchpad, atau buy and sell di spot account maupun di futures account ataupun di option dan juga lain-lainnya. Nah, sebenarnya apakah ini FUD yang menyebabkan market dump pada malam hari ini? Sebenarnya saya rasa enggak, karena rilis informasi ini juga saya nggak tahu sih ya, ini waktunya GMT plus 7 menyesuaikan dengan waktu kita atau mengikuti waktu yang lain. Tapi kalau misalkan 1:15 AM mengikuti jam kita ya, mungkin kayak atau auto adjust ya dari si website CoinDesk-nya sendiri, berarti bukan ini penyebab dumpnya ya. Kita berarti bisa antisipasi kalau misalkan memang ini penyebabnya, ya menurut saya kurang begitu masuk akal sih, karena ini kita cuma berbicara salah satu paymentnya aja di Binance, dan itu harusnya tidak akan mempengaruhi ekosistem blockchain secara keseluruhan atau secara masif ya. Itu sebenarnya ya tanggapan saya sementara yang saya lihat gitu loh. Tapi mungkin kalau misalkan ada tanggapan lain yang lebih masuk akal ya, atau mungkin ada news lain yang lebih mempengaruhi pergerakan pada malam hari ini, ya itu bisa jadi sebuah concern yang kita perlu perhatikan sama-sama, karena akan mempengaruhi fundamental ke depan kan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan cuman exchange payment ya, misalkan contoh saya pengen top up BUSD tapi lewat misalnya Visa deh atau Mastercard, itu terhitung payment teman-teman. Jadi kita ibaratnya deposit tapi pakai Visa atau Mastercard yang kita punya, dan masuklah dalam bentuk BUSD tapi kita bayar ke Binance. Lebih kurangnya seperti itu. Cuma fitur itu yang mungkin lagi mau dihilangin, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, dari sini apakah itu akan mempengaruhi ekosistem kita
secara masif harusnya enggak, karena bukan itu ya kan yang sebenarnya sangat mempengaruhi pergerakan harga. Tapi kita berbicara soal fundamental core daripada tech yang lagi dibangun di dalam jaringan blockchain ini. Itu sih sebenarnya ya, menurut tanggapan saya. Jadi ngelihat Bitcoin saat ini, waduh, rambut sampai berantakan teman-teman ya. Melihat Bitcoin saat ini, is it gonna be a big dump or a massive dump after this? Saya rasa Bitcoinnya mungkin nggak terlalu, tapi altcoins-nya yang kena dampak paling signifikan. Dan salah satu penyebabnya adalah Bitcoin dominance yang nge-spike di saat Bitcoin-nya lagi terkoreksi. Di situ yang menjadi resiko kalau kita transaksi memang di altcoins ya. Itu sering kali terjadi. Makanya selalu kadang-kadang ada orang yang bertanya, kok gimana caranya kita tahu altcoins yang nggak kena dump atau altcoins yang bisa melawan arus? Misalkan kayak H-bar di sini posisinya. Nggak semuanya teman-teman ya, itu mungkin 1 dari 100. Jadi daripada kita concern ke sana, lebih baik kita concern ke koin yang memang secara price actionnya menunjukkan bahwa wah, ada probabilitas nih untuk dia turun mengikuti progres yang terjadi pada Bitcoin dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi. Nah teman-teman, ya gambaran saya seputar Bitcoin mudah-mudahan sudah jelas ya untuk ditangkap sama teman-teman sekalian, bahwa posisi kita saat ini itu masih punya probabilitas untuk membentuk higher low. Itu yang perlu di take note. Nah, kapan probabilitas tersebut terinvalidasi? Poin pertama adalah Bitcoin gagal mempertahankan $29.000. Itu aja udah lebih dari cukup untuk ngebawa Bitcoin turun koreksi lebih jauh sampai ke level $28.000. Oke? Nah, itu harusnya udah cukup jelas ya teman-teman sekalian. Tapi apabila kita melihat ada candle confirmation, ada rejection terjadi pada area-area yang tadi kita mention seperti Fibonacci 0,71, support resistance yang terbentuk di sini plus trendline dari si ascending channel, maka teman-teman boleh antisipasi Bitcoin masih bisa mengalami rebound ya. Ditambah dengan ya perspektif yang tadi saya sempat sampaikan ya, kita ngelihat di bigger pictures ada potensi terbentuk yang namanya broadening bottom pattern, dan itu bisa menjadi sebuah indikasi awal terjadinya reversal. Salah satu reasonnya adalah karena kalian lihat progres penurunan ya itu smooth, perlahan-lahan mulai flip bias menjadi bullish. Tapi it all depends on how the reaction dari buyers pada posisi harga saat ini. Oke? Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya pengen sampaikan ya, sebenarnya Shiba Inu kita udah punya perspektif atau alternatif setup ya, dimana kita ngelihat ini memang punya probabilitas untuk di short. Bahkan tadi saya update ya di advance group juga, kita ngelihat di sini kalau teman-teman perhatikan Shiba ya, sekitar ini pertama ya, this is probably how I'm gonna buy Shiba nantinya, but then saya masuk hold portion ya, and I think that was a bad call karena after that, langsung dibanting ya. Who knows ya, hal tersebut bakal terjadi. To be honest, saya juga tidak mengantisipasi kemungkinan itu karena terjadi dalam proses yang sangat cepat teman-teman. Dan pada akhirnya kita kembali ke original setup kita. Ya sekitar tadi siang, malam teman-teman 7.26 ya di sini. Sebenarnya ini ya ekspektasi sementara. Kita ngelihat harga turun, rebound, and then kita ngelihat rejection ya dari AVWAP-nya juga akhirnya dia bergerak di bawahnya. Setelah konsolidasi ini, seandainya breakdown terjadi di bawah area support major-nya, on the retracement itu bakal jadi setup menarik untuk melakukan short pada Shiba Inu. Ya, but as you can see now, progres tersebut terinvalidasi dengan breakout-nya pada si AVWAP. That's why saya decide untuk create video seputar si Shiba Inu. Dan how I'm gonna buy Shiba Inu seharusnya adalah mengikuti setup saya yang pertama. Jadi mengikuti trading plan yang saya sudah punya. Tapi sayangnya saya FOMO teman-teman ya. Karena Shiba kan biasa kalau udah nanjak terus, nggak ada remnya. But my expectation adalah kalau dia bisa berhasil take out area resistance itu, baru saya decide untuk entry long position pada Shiba Inu. But ya, tidak terjadi gitu ya kira-kira. Dan setelah tidak terjadi, rejection-nya terlalu agresif, maka kita kembali lagi ke original setup kita, yaitu mencari peluang untuk melakukan short pada Shiba Inu. Dan apa yang terjadi saat ini terhadap Shiba Inu-nya, kalau kita lihat ya teman-teman sekalian pada price action-nya sendiri, kita butuh retracement-nya atau butuh retest-nya, dan tadi sempat nge-spike sampai ke level tersebut.
Jadi I don't know, maybe this could be considered as entry point ya, atau kalau teman-teman sekalian mau lebih bersabar ya tunggu lagi ya, kita ngelihat bagaimana nanti progress retracementnya, apakah dia terjadi dalam fase yang korektif, apakah dia membentuk sebuah pola, apakah dia membentuk sebuah proses penguatan yang bisa dibilang cenderung slow ya, kayak bertahap tik ya, kira-kira seperti itu. Baru kemudian Anda cari lagi entry point-nya berdasarkan confirmation candle. By the time harga terkena rejection, kemudian ada close candle yang mengengulf dari candle bullish yang terjadi pada pergerakan saat ini, itu bisa menjadi sebuah setup menarik untuk dimanfaatkan. Itu sebenarnya pertimbangan untuk Shiba Inu saat ini ya, dengan reaction kita terhadap rejection yang terjadi pada area support resistance yang tadi kita marking. Alright, so I guess teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini bisa cukup jelas. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish 20 minutes, tapi mudah-mudahan bisa dapat banyak sekali masukan dari apa yang saya sampaikan di sini. So thank you so much buat yang udah nonton. Sekali lagi, don't forget to help me with the likes button. Once again, if we reach 500 likes di video ini, by the time teman-teman ya pokoknya 500 likes ya teman-teman. I hope 500 likes itu bukan sesuatu yang sulit ya. Jadi kalau misalnya tercapai, kita akan live streaming pada weekend ini. Thank you so much, and I'll see you guys again di next update. Cheers guys, bye-bye.